Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, viral pernyataan Pak SBY yang ditimpali oleh sopir mobil sahabat. Ini hal yang sangat memalukan ya, karena Pak SBY mengklaim dirinya membangun infrastruktur juga di Papua. Nah, itu sah-sah saja kalau klaim itu ada. Tetapi faktanya ada seorang sopir yang kemudian speak up membandingkan bagaimana pemerintahan Pak Jokowi dibandingkan dengan, bahkan dia menginspir jalan, di mana jalan itu ketika Pak SBY menjadi presiden dan bagaimana ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Luar biasa, berbanding terbalik. Akhirnya dengan video ini saya kira kita akan mendapatkan satu kejujuran ya, karena orang kecil itu kan tidak tahu bicara embel-embel. Dia pasti bicara berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Dan hal yang paling menarik juga adalah ketika Bang Semar kembali berdebat dengan Roy Panci, dan Roy Panci benar-benar keteteran sahabat, tidak bisa mengelak dari seluruh pernyataan-pernyataan Bang Semar. Bahkan yang paling miris ketika Bang Semar mengatakan sepertinya Roy Panci ini tidak pernah belajar lagu Indonesia Raya waktu SD. Karena kita tahu bahwa Panci memang tidak hafal lagu Indonesia Raya. Nah, di sini sesungguhnya pernyataan yang sangat sederhana, terkesan menyindir, tapi ini sesungguhnya mempertanyakan bagaimana nasionalisme daripada seorang yang merasa ahli yang pernah menjadi pejabat di negara ini. Siapa lagi kalau bukan Roy Panci. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita cek videonya. Cuma aja, semata ganti dulu ya dulu kalau dua-duanya Menurut saya sudah. Mas Roy dan dia tuh sama Mas ganti Mas Semar. Mas Semar. Oke, Mas Semar memang Semar. Mas Semar dengerin dulu. Jadi kalau tadi kata Mas Suryo itu sebenarnya kan ujinya tidak jelas. Menurut Mas Semar tuh kayak gimana sih? Yang harusnya dianggap objektif itu kayak gimana? Nggak punya ijazah. Ya kan yang objektif itu kan jelas, Mbak. Dia mau menguji ijazah itu asli atau palsu. Ijazah itu benar. Ijazah yang ada di Pak Jokowi diuji apa Pak Roy? Nah, ini Roy belum pernah pegang, apalagi nguji tiba-tiba menyatakan palsu. Ini kan ganggu akal sehat kita nih. Oh ya, hipotesis itu boleh. Lo gimana? Kita peneliti. Dengan lantangnya menyampaikan, ya peneliti juga ada juga metodologinya dan lain sebagainya. Masa alat ujinya? Daripada dia kan nggak ngerti apapun. Teknologi nggak ngerti, fotografi nggak ngerti, komputer nggak ngerti. Mendebat yang kita ngerti teknologi. Aduh, makanya udah. Kasihan ya, Pak. Pak Roy ini merasa si paling ngerti, merasa si paling sekolah. Tapi kita tahu semua bagaimana Roy Suryo, dan saya akan sebut itu Petro ini tahu semua bagaimana Roy Suryo. Semar. Tapi saya curiga waktu zaman sekolah dulu Roy Suryo dari SD sampai dia kuliah tidak pernah diajarkan nyanyi Ini ulang lagi ya. Ini kita jangan bahas personal saling masing-masing deh. Sekarang balik lagi ke kasusnya yang bermasalah sama Mas Roy ya. Oke, udah ya. Oke, kita balik lagi ke kasusnya. Nah, alat ujinya bisa lihat. Orang ijazah Pak Jokowi yang nggak pernah pegang kok sudah menyatakan kita bisa lihat dengan identik gitu loh, makanya gitu. Nah ini nggak punya pengetahuan teknis nggak bisa jawab. Susah berdebat dengan orang yang nggak ngerti teknis itu susah Mbak Friska. Oke. Orang nggak punya pengetahuan teknis sama sekali, hanya menggunakan apa kalau Semar ya. Semar tuh apapun yang dikatakan oleh Petro ini, apapun yang dikatakan Petro itu pasti yo. kita balik lagi ya, balik yang tadi ya, Mas Semar. Kalau kata cuma aja, Semar ganti dulu ya dulu kalau dua-duanya Menurut saya sudah. Mas Roy dan dia tuh sama Mas ganti Mas Semar. Mas Semar. Oke. Mas Semar memang Semar. Mas Semar dengerin dulu. Jadi kalau tadi kata Mas Suryo itu sebenarnya kan ujinya tidak jelas. Menurut Mas Semar tuh kayak gimana sih? Yang harusnya dianggap objektif itu kayak gimana? Nggak punya ijazah. Ya kan yang objektif itu kan jelas, Mbak. Dia mau menguji ijazah itu asli atau palsu. Ijazah itu benar. Ijazah yang ada di Pak Jokowi diuji apa Pak Roy? Nah, ini Roy belum pernah pegang, apalagi nguji tiba-tiba menyatakan palsu. Ini kan ganggu akal sehat kita nih. Oh ya, hipotesis itu boleh. Lo gimana? Kita peneliti. Dengan lantangnya menyampaikan, ya peneliti juga ada juga metodologinya dan lain sebagainya. Masa alat ujinya? Daripada dia kan nggak ngerti apapun, teknologi nggak ngerti, fotografi nggak ngerti, komputer nggak ngerti. Mendebat yang kita ngerti teknologi. Aduh, makanya udah.
Kasihan si ya, Pak. Mas Roy ini merasa si paling ngerti, Lah, merasa si memang paling ngerti gimana? Tapi kita tahu semua bagaimana Roy Suryo, dan saya nggak akan sebut itu lagi ya. Petro Tapi ini, kita tahu, Petro publik ini tahu ikuti semua bagaimana Semar Roy Suryo. ini gimana? Semar. Tapi saya curiga Iya. waktu zaman sekolah dulu Roy Suryo dari SD sampai dia kuliah tidak pernah diajarkan nyanyi Ini lagu ulang Indonesia. aja. Ada, Ini kita jangan bahas personal Iya, ini saling ini tuding masing-masing Semar deh. kacau, Sekarang Pak. balik lagi ke kasusnya yang Semar sama Mas Roy ya. Semar. Oke, udah ya. Oke, kita balik Ya, lagi ke kasusnya. Jangan sampai ada misunderstanding seolah-olah pemerintahan saya tidak membangun infrastruktur. Dan kalau dilihat di ruangan ini, catatan sejarah tidak sedikit infrastruktur yang saya bangun dalam provinsi, kabupaten, kota, jalan rakyat, desa, itu lebih banyak. Dan bukan hanya jalan, kami bangun energi 2 kali lipat. Kemudian transportasi, lihat darat, laut, udara. Utang kita sudah drop. APBN kita kuat waktu itu. Kemudian alutsista sudah saya beresin. Kau dengar baik-baik buat para pembenci Bapak Jokowi, manapun Anda berada. Kebenaran akan terungkap di negeri ini. Oke, ini jalanan ini di era Bapak SBY di 2013. Saya sebagai seorang sopir atau driver dari Teminabuan sampai ke kota Sorong itu masih setengah mati kawan-kawan. Dan setelah dibangun Bapak Jokowi di 2016 kita sudah memiliki jalan yang cukup bagus. Ini jalanan ini arah Sorong ke Teminabuan. Dulu sering sekali kita bermalam teman-teman ya. Bahkan sampai 3-4 hari kita harus di jalan bermalam dengan penuh lapar. Bahkan sulit sekali kita memiliki akses jalan yang bagus, bahkan jaringan internet pun tidak pernah ada ketika di era Bapak SBY. Kenapa kami sangat bangga dengan kinerja nyata Bapak Jokowi yang telah bangun tanah kami di Papua. Kami sangat bersyukur teman-teman ya, memiliki seorang presiden yang membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Karena kami masyarakat di Papua merasakan kemerdekaan sesungguhnya itu hanya di era Bapak Jokowi. Dan di era-era sebelumnya kami sebagai masyarakat di Papua hanya dijadikan anak tiri. Bahkan hasil tambang kami, hasil alam kami dikeruk dan diambil dibawa ke Jawa. Dan kami di Papua hanya mendapatkan harapan palsu semata, tidak pernah mendapatkan yang semestinya. Kalian para pembenci Bapak Jokowi bahas soal hutang, sedangkan hutang di era sebelum Bapak Jokowi pun sudah ada, dari mulai era Soeharto bahkan sampai di era Megawati dan era SBY. Tapi kenapa akses pembangunan jalan di tanah Papua atau Indonesia ujung timur tidak pernah ada? Dan kami sebagai masyarakat Indonesia ujung timur sangat bahagia karena kinerja nyata dari Bapak Jokowi memberikan kami jalan yang layak, fasilitas bagus. Memang sebelumnya sudah ada jalan teman-teman ya. Nah, karena di situ ada transmigrasi dulu di SP1 sama SP2 atau di distrik Moswaren. Nah, itu di Teminabuan memang sudah ada. Kalian bilang Bapak Jokowi bangun jalan karena Mukruk Mas. Yang kalian tahu itu Papua hanya tambang freeport. Yang saya ceritakan ini dari Sorong Selatan sampai ke Teminabuan. Dan kalian tidak pernah tahu, hanya tahu katanya. Kalau kalian pengen tahu, datang ke Papua, maka kalian akan tahu kenyataannya. Jadi stop sudah. Kalian cuma hanya tahu omong kosong belaka, tapi tidak pernah tahu kenyataannya. Dan saya ingatkan kembali, kalian suruh saya hapus video tentang pembangunan Bapak Jokowi di tanah Papua. Kalian mau bayar saya uang 3 juta, lebih baik saya kehilangan akun daripada saya harus menjual sebuah kebohongan. Ya, saya tidak pernah mau, karena saya bukan tipe orang munafik. Jadi intinya buat para sahabat-sahabat Bapak Jokowi,
jangan mudah kita percaya dengan hasutan-hasutan di luar sana. Karena orang-orang itu hanya cuma tahu bicara, mereka tidak pernah datang ke tanah Papua. Dia punya batang hidung pun tidak pernah kami lihat. Dan Bapak Jokowi memberikan kami di tanah Papua cenderamata yang sungguh luar biasa, yaitu Jembatan Merah atau biasa orang itu sebut Jembatan Jokowi, yang sangat gagah megah. Bahkan kami di sini sebagai masyarakat Papua sangat bangga memiliki presiden yang terbaik seperti Bapak Jokowi, dan kami selalu menyuarakan kebahagiaan. Dan buat Bapak Jokowi, semoga engkau di tanah Jawa semoga sehat selalu. Kami masyarakat di Papua sangat berharap engkau bisa kembali lagi ke tanah Papua agar bisa melihat kinerja nyatamu.